Penanganan anak berkebutuhan khusus. Anak dengan hambatan penglihatan. Penanganan anak dengan hambatan penglihatan yang pertama adalah membawa anak ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk diperiksa tenaga medis. Yang kedua, menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari tenaga medis dengan mengikuti petunjuk dan saran yang diberikan. Yang ketiga, memasukkan anak ke sekolah yang sesuai dan kembangkan potensi yang dimiliki anak. Yang keempat, orang tua maupun keluarga membantu anak di rumah dalam mengerjakan tugas sekolah yang diberikan atau mengulang pelajaran yang diterima. Anak dengan hambatan pendengaran. Penanganan anak dengan hambatan pendengaran yang pertama adalah membawa anak ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk diperiksa tenaga medis. Yang kedua, menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari tenaga medis dengan mengikuti petunjuk dan saran yang diberikan. Yang ketiga, memasukkan anak ke sekolah yang sesuai dan kembangkan potensi yang dimiliki anak. Yang keempat, biasakan untuk menarik perhatian anak terhadap bunyi-bunyi lingkungan yang sering terjadi seperti orang yang mengetuk pintu, suara telepon, suara motor, bunyi mesin mobil, dan sebagainya. Yang kelima, biasakan agar orang tua tetap mengajak bicara anak dengan berhadapan muka agar wajah dan gerak bibir orang tua terlihat jelas. Anak dengan hambatan intelektual. Penanganan terhadap anak dengan hambatan intelektual yang pertama adalah membawa anak ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk diperiksa tenaga medis. Yang kedua, menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari tenaga medis dengan mengikuti petunjuk dan saran yang diberikan. Yang ketiga, memasukkan anak ke sekolah yang sesuai dan kembangkan potensi yang dimiliki anak. Yang keempat, mengajarkan sesuatu secara bertahap dan berulang-ulang. Yang kelima, perlu diingat bahwa kebutuhan biologis anak dengan disabilitas intelektual sama dengan anak lainnya. Hanya saja, mereka tidak mengerti bagaimana mengatasi bila rasa tersebut timbul dan apa yang harus mereka lakukan. Untuk itu, orang tua maupun keluarga harus memberikan contoh tentang sikap dan nilai berperilaku yang baik. Anak dengan hambatan fisik. Penanganan terhadap anak dengan hambatan fisik yang pertama adalah membawa anak ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk diperiksa tenaga medis secara rutin. Karena jika tidak maka tubuh anak bisa bertambah kecacatannya seperti bengkok, mengecil, dan kaku. Yang kedua, menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari tenaga medis dengan mengikuti petunjuk dan saran yang diberikan. Yang ketiga, memasukkan anak ke sekolah yang sesuai dan kembangkan potensi yang dimiliki anak. Saat ini banyak anak tunadaksa yang dapat berprestasi berhasil seperti anak lain sebayanya. Yang keempat, memerlukan latihan rutin dan menggunakan alat bantu untuk mencegah bertambahnya kecacatan dan memudahkan melakukan kegiatan sehari-hari. Anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Penanganan anak dengan gangguan emosi dan perilaku yang pertama adalah membawa anak ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk diperiksa tenaga medis. Yang kedua, menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari tenaga medis dengan mengikuti petunjuk dan saran yang diberikan. Yang ketiga, memasukkan anak ke sekolah yang sesuai dan kembangkan potensi yang dimiliki anak. Yang keempat, orang tua maupun keluarga harus memberikan contoh tentang sikap dan nilai dan perilaku baik yang bisa menjadi tauladan bagi anak. Anak autis. Penanganan terhadap anak autis yang pertama adalah konsultasikan kepada tenaga ahli seperti dokter, psikolog, atau tenaga pendidik untuk mendapatkan informasi, diagnosa, dan rekomendasi untuk penanganan lebih lanjut. Yang kedua, mencari tahu kebutuhan anak sesuai dengan perkembangannya, tingkat sensitivitas terhadap rangsang gerak, penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Yang ketiga, mencari tahu kebutuhan sensori, diet, biomedis,
dan lain sebagainya yang bisa dilakukan di rumah. Yang keempat, memasukkan anak ke sekolah yang sesuai dan kembangkan potensi yang dimiliki anak. Penanganan terhadap anak autis yang kelima adalah melibatkan anak dalam aktivitas sederhana di rumah seperti mencuci piring, menyiram tanaman, menyapu rumah, merapikan pakaian, dan lain sebagainya sesuai kemampuannya. Yang keenam, menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan, misalkan ruangan untuk bergerak secara bebas, alat bantu belajar, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, dalam menentukan pendidikan pada anak, harus melihat tingkat kecerdasan dan intensitas gejala autisnya, karena setiap anak autis berbeda. Anak berkesulitan belajar spesifik. Penanganan terhadap anak berkesulitan belajar spesifik yang pertama adalah berkonsultasi pada psikolog. Yang kedua, mengikuti asesmen atau tes IQ untuk mengetahui kemampuan dan kelemahan anak. Yang ketiga, membantu anak membuat strategi belajar atau minta bantuan pengajar remedial untuk mengatasi kekurangannya dan membuat program cara pembelajaran di rumah. Yang keempat, memberikan alat-alat bantu dan peraga sehingga anak mampu menyentuh, melihat, dan mendengar serta menghubungkan dengan konsep yang dipelajari seperti huruf-huruf untuk anak dengan kesulitan belajar, membaca, angka-angka dan simbol-simbol, tambah, kurang, bagi, dan kali yang terbuat dari plastik untuk anak dengan kesulitan belajar matematika, dan menebalkan huruf-huruf yang sudah diberi titik-titik untuk anak dengan kesulitan belajar menulis. Penanganan terhadap anak berkesulitan belajar spesifik yang kelima adalah orang tua maupun keluarga harus selalu mendampingi dan membimbing anak dalam belajar di rumah, terutama mengoptimalkan kemampuan fisik motorik seperti perencanaan gerak, orientasi kanan dan kiri, serta pembelajaran kinestetik. Yang keenam, mendampingi anak ketika belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah. Yang ketujuh, memberi pujian ketika anak berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar guna meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian anak dalam belajar. Anak gifted. Penanganan terhadap anak gifted yang pertama adalah orang tua maupun keluarga berkonsultasi kepada tenaga pendidik atau psikolog. Yang kedua, orang tua maupun keluarga tidak boleh membedakan anak yang lain dengan anak cerdas dan berbakat istimewa dalam memberikan perhatian dan kasih sayang. Yang ketiga, menentukan sekolah yang memiliki kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak. Penanganan terhadap anak gifted yang keempat adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk mempelajari hal-hal baru, seperti mengembangkan potensi yang diminatinya, ide-ide yang digagasnya, dan lain sebagainya. Yang kelima, memberikan kesempatan anak untuk bermain bersama teman sebayanya guna meningkatkan kemampuan sosial dan emosinya. Yang keenam, guna mengetahui perkembangan anak, orang tua maupun keluarga harus selalu berkomunikasi dan melakukan evaluasi bersama-sama dengan guru, konselor, dan pihak-pihak profesional yang menangani anak.